Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, saya Srinita Alifa dan rekan saya Audy Ananda. Di sini, kita akan mempresentasikan tentang, Tinder. Swipe right sales and marketing is no different from the finding your match on Tinder. Yang pertama ini pembahasan bab ini membahas pentingnya pembahasan konten, pengaruh media sosial, dan personal branding dalam membangun hubungan dengan audiens. Ini dimulai dengan konsep bahwa pemasaran tidak lagi hanya tentang penjualan langsung, tetapi bagaimana sebuah merek dapat menghubungkan diri secara emosional dengan audiensnya, terutama melalui media sosial. Pemasaran modern menurut dokumen yang kita bahas harus berfokus pada humanisasi konten, di mana seorang pemasar atau merek menggunakan kepribadian asli dan konten yang relatable untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pengikutnya. Selanjutnya, ada pentingnya platform sosial dan konten berkelanjutan, yang dimana penggunaan platform seperti YouTube dan Snapchat memungkinkan merek untuk menceritakan kisah mereka sehari-hari secara autentik. Dalam hal ini, keberhasilan di media sosial tidak datang secara instan, tetapi membutuhkan konsistensi dan dedikasi. Banyak tokoh sukses di media sosial mengajarkan bahwa untuk menjadi seorang influencer atau content creator yang diakui, kesabaran dan kesetiaan pada proses sangatlah penting. Pembuat konten yang efektif seperti Sarah Desi dan Greg Galan menunjukkan bahwa perjalanan untuk menjadi terkenal di media sosial seringkali dimulai dari konten yang tampaknya terbiasa, namun diperlihatkan dengan terus meningkatkan dipelihara dengan terus meningkatkan kualitasnya. Selanjutnya ada Snapchat sebagai pintu masuk ke pemasaran emosional. Dokumen ini juga membahas pengalaman penulis dalam menggunakan Snapchat sebagai platform untuk menceritakan pengalaman pribadinya dan mengembangkan brand personalnya. Menggunakan Snapchat, penulis menyadari pentingnya humanisasi konten dan menemukan bahwa interaksi personal yang asli lebih efektif daripada strategi pemasaran yang kaku. Platform ini dianggap unik karena memungkinkan interaksi langsung dengan pengikut, yang menimbulkan keterikatan emosional yang lebih kuat antara pembuat konten dan audiens. Selanjutnya, ada konsistensi dalam personal branding. Di sini dikemukakan bahwa kesuksesan dalam branding personal juga memerlukan keberlanjutan, baik dalam pembuatan konten maupun interaksi dengan audiens. Penulis menekankan bahwa menjadi wajah di balik merek dapat membangun hubungan yang mendalam dengan audiens, seperti yang dilakukan melalui vlog di YouTube. Proses ini tidak hanya tentang menunjukkan momen sukses, tetapi juga memerlukan kejujuran dalam menceritakan kesulitan atau kegagalan, yang pada akhirnya menarik audiens karena dianggap lebih asli. Selanjutnya ada menghindari ketergantungan pada satu platform. Ini menjadi fleksibel dan tidak terlalu bergantung pada satu platform sangat penting dalam dunia pemasaran digital yang berubah cepat. Ketika penulis mulai kehilangan minat di Snapchat akibat perubahan algoritma, dia beralih ke platform lain untuk mempertahankan audiensnya. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada satu platform dapat menjadi resiko bagi pembuat konten atau merek. Pemasaran yang efektif membutuhkan penyesuaian di berbagai platform untuk menjangkau lebih banyak orang dengan berbagai preferensi. Selanjutnya ada pendekatan pemasaran yang fokus pada human touch dan pembuatan konten emosional. Dalam konteks ini, pemasaran dokumen menyoroti pentingnya menciptakan pengalaman emosional yang otentik di setiap konten yang dibuat. Konten yang berfokus pada emosional seringkali jauh lebih berkesan daripada konten yang biasa. Terutama berlaku bagi generasi Z dan milenial yang lebih tertarik pada merek yang memiliki jiwa daripada hanya sekedar logo tanpa wajah. Penulis mencontohkan bagaimana personal branding dapat menjadi cara yang efektif untuk membuat orang merasa dekat dengan merek, karena merek ini dapat lebih mudah diterima jika terlihat sebagai seseorang yang memiliki kepribadian nyata. Ketika seseorang yang dianggap dekat atau relatable
rekomendasi sesuatu, audiens cenderung lebih percaya dan merespons positif. Ini menciptakan pola pikir bahwa merek yang berfokus pada nilai humanis dan autentik lebih mudah untuk membangun komunitas yang loyal dan pengikut yang terlibat. Selanjutnya ada pengembangan cerita melalui storytelling dan papan cerita atau storyboarding. Teknik storyboarding juga dibahas sebagai langkah penting dalam merencanakan konten, di mana setiap cerita atau kampanye disusun secara rinci dari awal hingga akhir untuk memastikan alurnya berjalan baik. Papan cerita membantu konten tetap terarah dan menarik bagi audiens. Misalnya, jika suatu merek ingin berbagi panduan berpakaian di media sosial, papan cerita akan memudahkan penggambaran langkah-langkah secara bertahap sehingga audiens dapat mengikuti dengan baik. Penulis juga menggarisbawahi pentingnya pengenalan dan akhir yang kuat pada setiap cerita atau kampanye. Mengingat rentang perhatian audiens yang cenderung singkat, setiap video atau konten media sosial perlu memiliki pembukaan yang menarik, yang dapat membuat audiens terus menonton sampai selesai. Selain itu, untuk memastikan audiens kembali, merek dapat memberikan ajakan bertindak yang menarik di akhir konten, seperti meminta audiens untuk mengikuti akun mereka atau meninggalkan pendapat di kolom komentar. Untuk selanjutnya, kita membahas tentang menggunakan gambar asli dan momen nyata untuk keterlibatan yang lebih baik. Sebagai besar dari strategi pemasaran yang efektif, bab ini menekankan pentingnya menggantikan gambar stok dengan gambar yang dihasilkan oleh pengguna atau karyawan sendiri. Gambar-gambar ini dinilai lebih menarik dan autentik bagi audiens karena mereka menampilkan momen yang benar-benar dialami, bukan sekedar gambar generik yang kurang relevan. Gambar atau video nyata dari pengguna juga dapat memberikan kepercayaan lebih besar pada merek karena audiens melihat rekomendasi yang tampak lebih jujur. Selain itu, menggunakan konten buatan pengguna user-generated content menjadi pendekatan yang semakin populer karena memberikan kesempatan bagi pengguna untuk berpartisipasi aktif dalam promosi merek. Misalnya, perusahaan yang mendorong pelanggan untuk memposting foto saat menggunakan produk mereka dapat memanfaatkan konten tersebut untuk ditampilkan kembali ke halaman resmi perusahaan. Langkah ini tidak hanya memperkuat keterikatan pelanggan, tetapi juga memberikan kepercayaan tambahan di kalangan audiens lainnya yang melibat keterlibatan pelanggan yang nyata. Untuk selanjutnya menggunakan pertanyaan terbuka untuk meningkatkan interaksi. Di bab ini juga menyoroti bagaimana pertanyaan terbuka dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan interaksi dengan audiens dibandingkan dengan ajakan untuk bertindak langsung seperti komentar di bawah ini yang cenderung diabadikan. Pertanyaan terbuka lebih mengundang diskusi, misalnya menanyakan apa pendapat Anda tentang produk ini atau bagaimana Anda akan menggunakannya, mendorong audiens untuk berbagi pengalaman atau ide mereka yang dapat memperkaya konten dan membangun komunitas yang lebih baik. Komentar atau tanggapan yang banyak pada satu postingan juga akan meningkatkan visibilitas dan daya tarik digital konten tersebut di platform media sosial. Yang kedua itu pentingnya mendengarkan audiens dan mengembangkan hubungan yang interaktif. Interaksi yang sukses dengan audiens bukan hanya tentang memposting konten, tetapi juga tentang mendengarkan apa yang dikatakan audiens dan menanggapi dengan cara yang relevan. Audiens ingin merasa dihargai dan diakui, sehingga penting bagi mereka untuk menanggapi komentar, ulasan, atau pertanyaan dari pelanggan. Dengan cara ini, interaksi menjadi lebih personal dan pelanggan lebih mungkin untuk tetap setia dengan produk kita. Bahkan, penanganan keluhan yang baik dapat memperkuat hubungan antara pelanggan dan merek, karena pelanggan merasa didengar dan diperlakukan dengan baik. Untuk selanjutnya, keterlibatan karyawan sebagai advokat merek. Melibatkan karyawan dalam promosi merek juga dianggap sebagai strategi yang efektif. Karyawan adalah representasi dari merek dan dapat menjadi pendongeng merek yang kuat di media sosial. Dengan memperdayakan karyawan untuk berbagi konten tentang perusahaan mereka, merek dapat mencapai jangkauan yang lebih luas dan autentik. Karyawan yang bangga dengan pekerjaan mereka dan bersedia berbagi pengalamannya positif mereka di media sosial dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Selain itu, mereka memberikan sudut pandang yang berbeda dan membantu menghubungkan merek dengan audiens dengan cara yang lebih humanis dan personal. Untuk metode pengukuran keberhasilan dan keterlibatannya itu untuk mengetahui apakah strategi pemasaran berhasil, bab ini menyarankan untuk melakukan evaluasi dengan beberapa pertanyaan penting seperti apakah konten menarik bagi audiens atau apakah konten tersebut memberi ruang untuk dialog. Keberhasilan pemasaran tidak hanya diukur dari jumlah pengikut, tetapi lebih dari interaksi yang terjadi antara merek dan audiensnya.
Misalnya, konten yang mampu menarik audiens untuk berdiskusi, memberikan saran, atau bahkan berbagi pengalaman akan lebih efektif dalam membangun merek daripada konten yang hanya memiliki jumlah suka yang tinggi tetapi tanpa interaksi berarti. Untuk analisis dan evaluasi dari bab ini, penulis berhasil menyajikan argumen yang kuat tentang pentingnya pendekatan yang lebih personal dan berorientasi pada hubungan dalam pemasaran. Perbandingan dengan Tinder seperti efektif dalam menggambarkan bagaimana konsumen saat ini mencari koneksi yang lebih dalam dengan merek. Untuk kelebihannya, yang pertama, bab ini membahas topik yang sangat relevan dengan perkembangan dunia pemasaran saat ini. Yang kedua, penulis memberikan banyak tips dan contoh konkret yang dapat diterapkan oleh pemasaran. Yang ketiga, gaya penulis yang santai dan penggunaan analogi yang menarik membuat bab ini mudah dipahami. Untuk kekurangannya, yang pertama terlalu fokus pada media sosial, yang kedua kurang mendalam dalam beberapa aspek. Contoh penerapan di Indonesia itu yang pertama dalam produknya, mereka pakaian lokal seperti cotton ink, seringkali menggunakan influencer untuk promosikan produk mereka dengan menciptakan konten yang autentik dan relatable bagi audiens muda. Untuk perusahaannya, startup seperti Traveloka seringkali menggunakan konten yang menceritakan kisah perjalanan pelanggan untuk menginspirasi calon konsumen. Untuk influencer, itu contohnya ada di Aukarin, adalah contoh influencer yang berhasil membangun merek pribadi yang kuat dan menghasilkan pendapatan dari berbagai sumber, termasuk endorsement, produk, dan merchandise. Kesimpulan dan rekomendasi dari bab ini. Bab ini menyimpulkan bahwa pemasaran yang efektif di era media sosial membutuhkan pendekatan yang lebih humanis dan interaktif. Merek harus lebih fokus pada aspek emosional dalam konten mereka, menciptakan interaksi yang bermakna dengan audiens, dan selalu bersedia untuk mendengarkan serta beradaptasi dengan perubahan. Di sisi lain, keterlibatan karyawan dalam membangun citra merek juga harus diperhatikan sebagai bagian dari strategi keseluruhan. Dengan kata lain, pemasaran saat ini memerlukan perpaduan antara seni dan strategi bisnis, di mana kemampuan bercerita, kesabaran dalam membangun hubungan, dan pengetahuan akan platform sangat penting. Alih-alih berfokus pada itu, penjualan langsung, merek sebaiknya berinvestasi pada konten yang dapat menciptakan hubungan yang langgeng dengan audiens. Humanisasi dan pengaruh personal dalam merek adalah kunci utama yang akan membantu merek tetap relevan, kompetitif di pasar yang terus berubah-ubah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.